Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonawit pasang kalimantabi tinebegi ing laduni demawa ing tawang tawang dinepikno ing tunlak mano. Halo sobat formasi dimanapun kalian berada. Nah, kali ini jumpa lagi bareng aku Sakif dan Saya Ardi. di episode kali ini di formasi podcast episode kali ini kita bakalan ngebahas soal pranikah nih. Kita kasih judul menuju nikah penuh berkah. Wih, masya Allah banget ya. Dan kali ini gak sendirian, gak berdua maksudnya Nggak ya. berdua ya. Gak berdua karena ada Kak Nia nih. Halo Kak Nia. Halo, Iya, Kak halo Nia nih. teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Kak Nia, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah, semuanya luar biasa. Lagi sibuk apa nih? Positif sekali ya. Mungkin bisa diperkenalkan. Kesibukan, Iya. oke. Perkenalkan, sorry ya, ini rada tabrakan gitu Delay, suaranya, karena jadi kita- karena agak delay. Mungkin bisa dikenalkan sebenarnya ini Kak Nia itu siapa sih? Mas Akif mungkin bisa sedikit menjelaskan buat teman-teman yang dengerin podcast kita. Oke, silakan Kak Nia menjelaskan terlebih dahulu nih. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Dinia Hidayati, biasanya dipanggil Kak Nia. Itu saya di sini dari timnya Nikah Institute. Untuk teman-teman yang belum tahu, bisa dicek Instagramnya Nikah Institute. Saya magang di program ta'arufnya dan beberapa pengembangan kurikulum lanjutan untuk proses kelas pranikah kayak gitu. Oh, kegiatan sehari-harinya sih ya ini ngurusin teman-teman ta'aruf, terus kemudian juga ngurusin koordinasi dengan ustadz dan ustazahnya, bikin modul, lalu riset untuk kegiatan kurikulum level 2 juga kayak gitu. Itu sih. Oke, masya Allah banget ya, kerjaannya sungguh mulia ya. Iya. Oh, Berarti sejauh ini udah menangani gitu. banyak orang bertaaruf dan sampai ke jenjang pernikahan ya. Alhamdulillahnya sih ini udah ada 2 peserta yang udah mau khitbah bentar lagi. Cuman memang lagi ada pandemi kayak gini agak susah ketemu keluarganya kan. Ya, Lokasi ya. keluarganya juga agak jauh-jauh kayak gitu. Oke. Kalau Mbak Nia sendiri stay di mana sih? Ini stay-nya lagi di Tegal, Jawa Tengah. Tapi aslinya bukan orang Jawa Tengah sih, Jawa Timur ya kayaknya. orang Jawa Timuran. Oke. Arek Jawa Kelihatan Timur ya iki. suaranya ya. Iya, arek Surabaya. Wah. Arek Surabaya, arek. Oke, Mbak Nia. Iya. Ya. Oke. Nah, karena di sini kan kita mau bahas masalah pranikah, dan kalau misalnya kita lihat nih ya Mbak, banyak banget nih fenomena yang ada di Indonesia. Tapi sejauh yang Mbak Nia tahu, gimana sih ngelihat kondisi Indonesia saat ini? Entah itu soal nikah dini, kasus perceraian dan lain sebagainya. Ya, kalau lihat dari gambaran fenomenanya ya, itu banyak banget yang ya oke lah, orang boleh untuk nikah muda kayak gitu kan. Tapi sebenarnya nikah muda itu bukan sebuah tren yang kekinian gitu. Itu udah sangat lama terjadi. Kayak banyak di daerah-daerah, bukan di kota besar tapi ya, banyak-banyak di daerah-daerah itu yang sudah nikah sejak dini, sudah lulus SMA, baru lulus SMA udah nikah, atau malah ada yang lulus SD itu udah dinikahkan. Itu juga ada beberapa yang lulus SMP juga kayak gitu, udah nikah, kayak gitu kan. Tapi yang jadi masalah itu karena di umur yang begitu muda, tapi dengan mungkin emosi yang belum matang, persiapan yang belum pas gitu, mulai dari finansialnya, mungkin dari kayak semacam komunikasi atau
ya mereka hanya mengikuti budaya aja kayak gitu. Itu bikin banyak tingkat perceraian di Indonesia itu juga tinggi. Jadi tren nikah muda dan tren perceraian itu sama-sama tingginya kayak gitu kan. Ini jadi kayak kok aneh gitu loh. Kenapa orang buru-buru nikah muda tapi nggak ditambahin dengan beberapa ilmu-ilmu basic kayak gitu. Itu jadi keresahan sendiri sih gitu. Oh iya nih, bahkan ketika ini ya, misalnya kita ngomongin soal diri saya sendiri ya, saya sudah lumayan cukup umur, sudah bekerja juga, tapi saya juga sempat merasa kok Mm-mm. saya itu belum siapnya itu di nggak cuma pada finansial juga, tapi kayak aku apa ya, batinnya gitu loh, kayak 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 nggak mau terrepotkan dengan apa kan besok gimana ya kalau menghadapi kayak gini, besok gimana ya kayak menghadapi kayak gini. Nah ini penting nggak sih untuk kita belajar soal ilmu ya, ilmu pranikah itu kan bisa ilmu umum juga, misalnya ilmu finansial, parenting, terus Mm-mm. komunikasi, ada Nah, juga kan ilmu agama juga. Nah agamaku sudah bisa belum sih untuk membimbing seorang wanita aja gitu. Itu gimana menurut Mbak? ya sebenarnya ini pertanyaan soal kayak kesiapannya diri sendiri kayak gitu ya Mas ya. Iya, apakah penting nggak sih kalau Kalau kita ke- penting nggak sih belajar seperti itu gitu? Mm-mm. Kalau dari pandangan saya, karena saya juga lulusan psikologi ya, saya merasa itu adalah hal yang penting untuk dipelajari kayak gitu. Kayak gini deh, kita belajar, kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau ibadah haji, otomatis semua hal ibadah-ibadah seperti itu ada ilmunya dulu gitu. Kita mau sholat, kita belajar niatnya, kita belajar berapa rakaatnya, kita belajar bagaimana cara membaca Al-Fatihah, terus apa yang membuat sholat itu sah atau apa yang membuat sholat itu batal kayak gitu kan. Itu kita belajar dulu gitu. Kan itu ibadah daily, ibadah harian. Sedangkan nikah itu kan ibadah dan nikah adalah ibadah paling lama. Kan nggak mau kita kan pinginnya nikahnya satu kali gitu kan ya. Oh Iya, iya. iya. Dan itu ibadah paling lama kita. Masa kita nggak mau belajar kayak gitu? Masa kita nggak mau apa ya mempunyai dasar-dasarnya untuk melangkah lebih jauh gitu? Lebih enak mana sih kalau kita punya map-nya dulu ketimbang kita tiba-tiba jalan kan kayak gitu. Iya, Itu sih jadi harus analoginya dari ada saya. bekalnya dulu gitu ya, Mbak. Kayak gitu. Mm-mm. Jadi penting itu buat saya untuk belajar ilmu-ilmu mengenai rumah tangga agar hal ini mungkin bisa menurunkan tingkat perceraian ya. Meskipun perceraian itu banyak faktornya kayak gitu kan. Tapi Iya, iya. setidaknya dengan kita sudah tahu dasar-dasarnya, kita sudah tahu tentang ilmu-ilmu apa aja yang bakalan kita hadapi di pernikahan nanti, kita bisa menyelesaikannya itu gitu. Jadi nggak ada percikan-percikan kecil yang membuat jadi gede akhirnya berujung ke perceraian gitu. Walaupun ya kadang inilah ya, ketika kita mau melakukan sesuatu atau beribadah lah istilahnya, nikah itu kan ibadah ya. Mm-mm. Jadi ketika Mm-mm. walaupun kita sudah punya mapnya pun juga pasti nanti kita akan selalu belajar terus ya. Maksudnya Oh iya, di umur hidup kita akan belajar tentang nikah, tentang berumah tangga, itu mungkin stepnya atau tahap belajarnya itu seumur hidup ya. benar. Stepnya akan belajar seumur hidup. Nggak mungkin kan kita aja belajar sholat, menghafal Al-Fatihah itu kan nggak mungkin 1-2 hari gitu kan. Tapi kan itu kan lama gitu. Sampai benar-benar kita tahu kita bisa sholat dengan khusyuk itu prosesnya itu juga lama. Apalagi ini ibadah terlama. Jadi otomatis kan belajarnya juga pasti lama gitu. Kayak gitu. Kalau dilihat dari ini sebuah hadis, kalau hadis atau makalah ya saya lupa, yang mengatakan bahwa seorang manusia itu belajarnya dari buayan sampai liang lahat kayak gitu kan ya.
Itu aja udah Iya. dijelaskan kalau kita memang diwajibkan untuk belajar gitu. Tuh. Oke, dan ini kan Kalau mau banyak juga. ngambil dari apa? Gimana Mbak? Silakan Mbak Nia dulu. Oke, oke. Kalau mau mengambil dari salah satu buku yang pernah saya baca itu soal pesimistik ya, itu disebutin bahwa eh, agar manusia terhindar dari kebosanan itu makanya Tuhan memberikan manusia sebuah tantangan untuk terus belajar gitu. Kalau kita nggak belajar ya kita akan mati bosan gitu. Gitu sih. Betul, betul, betul. Dan masih banyak pokoknya teman-teman yang belum sadar akan pentingnya pendidikan pranikah kayak gitu. Karena ya gimana pun juga pranikah ini nggak ada gitu dalam kurikulum sekolah, makanya teman-teman Iya bener banyak yang banget. masih buta akan pengetahuan ini gitu. Terus kira-kira apa aja Mm-mm. sih emang yang penting untuk dipelajari sebelum nikah? Oke. Untuk yang penting-penting ya, yang jelas sih yang penting pertama soal ini dulu rukun-rukun pernikahan gitu ya. Secara kan untuk teman-teman yang Muslim itu kan ada syarat sah nikah, ada rukun nikahnya juga. Itu kan wajib tahu sebelum beneran sah gitu loh. Kan juga nggak aneh kan tiba-tiba kalau nggak tahu sah sahnya nikah gimana terus kayak talak atau cerai mengeluarkan kata talak itu kan juga ada hukumnya itu kayak gimana itu ada fikihnya itu pertama kali yang perlu tahu itu menurut saya baru kemudian disusul dengan beberapa hal lain seperti kayak di kehidupan sosialnya itu kan ada komunikasi, ada manajemen emosinya, kemudian ada uh, financial, finance, kemudian parenting, kemudian juga kalau untuk daily-nya itu karena sudah berumah tangga secara langsung kita perlu tahu bagaimana seorang perempuan itu menghadapi menstruasinya kayak gitu. Itu juga perlu tahu karena kan menstruasi itu berhubungan banget dengan ibadahnya seorang suami dan seorang istri juga. Kayak Iya. gitu. Itu Aduh, juga ngomong-ngomongan perlu ibadah tahu. suami istri, Mbak. Saya jadi Iya. jadi keinget itu kan ada salah satu bab juga yang biasanya itu cowok paling seneng atau cowok paling seneng itu di ini ya apa kayak Hmm. Arabic Kama Sutra itu ya. Saya juga pernah belajar soal itu. Itu juga kayaknya juga penting ya. Ternyata hal-hal yang mungkin Baik tahu Mbak Oh Mbak iya iya ketawa. iya. Maksudnya ini serius loh, Mbak. Oh, iya Ketika iya nggak. eh, Iya iya. kita kan mungkin dapat itu di Indonesia juga ya. Di Indonesia itu kan untuk Mm-mm. apa bagaimana pendidikan seperti itu kan sangat tabu sekali gitu loh bahkan Ya ketika di benar sekolah sekali. juga di di pendidikan formal itu kan susah sekali untuk mendapatkan pendidikan seperti itu yang baik dan benar gitu loh apalagi dengan tata cara agama Mm-mm. Islam gitu loh. Jadi kan sekadung Mm-mm. gede ceritanya seperti itu sudah terlanjur dewasa kita malah nggak tahu kadang-kadang secara agama kita nggak tahu ini boleh nggak itu boleh nggak gitu loh yang mungkin yang itu akan jadi ini ya jadi membuka mata banget buat mungkin laki-laki dan biasanya yang suka eh, melihat apa belajar dari yang apa ya yang nggak baik di luar Anak. sana kan banyak gitu kan. Ya ya ya. Ya tahu kok. Oke, ya memang untuk pendidikan kita sebutnya sex education ya, itu memang sebenarnya perlu banget dan fenomenanya yang ada ketika kita sebagai orang dewasa atau kita untuk teman-teman yang mungkin sudah menikah dan sudah punya anak nggak ngasih pelajaran soal sex education kepada anaknya itu juga rawan sekali kayak gitu. Jadi sebenarnya itu
jangan dianggap sebuah hal yang tabu untuk Iya, dibicarakan, benar. tapi memang cara penyampaiannya aja yang perlu ditata kayak gitu. Ya biar nggak, kan kita tahu kan kasusnya apa ya, kayak hamil di luar nikah dan sebagainya kayak gitu itu sudah sangat banyak banget. Lah kalau nggak diajarin sex education sejak kecil itu juga susah gitu. Kita aja yang dewasa aja kadang masih tabu membahas hal itu, padahal itu hal urgent yang Sebelum perlu nikah banget ya, sebelum untuk nikah kita tahu gitu ya. diajarkan. Ya, gitu. Ya itu sih. Mungkin ada fenomena-fenomena yang teman-teman hadapi soal kayak gini gitu. Boleh share-share aja. Kalau aku pernah sih Mbak, jadi itu ada kan dulu waktu aku kelas SMP. Kebetulan aku kan sekarang udah kuliah nih semester 7. Nah, dulu waktu SMP kelas 9 mendekati mau lulus. Kalau nggak salah tuh bulan-bulan Februari. Ya. Nah, itu tuh tiba-tiba ada teman kelasku yang keluar dari sekolah karena dia nikah gitu loh. Seakan-akan nikah itu cuma mainan dan apalagi dia belum menyelesaikan studinya gitu. Usut punya usut, ternyata itu adalah pesan dari bapaknya sebelum meninggal gitu. Jadi emang pesan dari bapaknya tuh dia harus cepet-cepet harus cepet-cepet nikah gitu. Yang mana padahal dia sama sekali belum ada persiapan dong karena masih SMP gitu, secara emosional tentunya belum cukup matang karena ya belum dewasa gitu loh, masih masih bocah gitu loh Mbak, kelas 9 SMP gitu. Jadi emang kalau di Wonosobo sendiri nih ya Mbak, karena emang di sini sendiri itu pernikahan dininya paling tinggi atau paling banyak se-Jawa Tengah, itu nomor 2 itu Wonosobo gitu. Jadi emang kalau misalnya anak-anak udah lulus SMP, lulus SMA itu udah langsung nikah gitu loh. Malah disuruh kadang sama orang tuanya gitu. Nah itu kalau menurut Mbak Nia sendiri gimana sih menanggapi fenomena tersebut, di mana malah pernikahan dini itu bukan karena anaknya tapi disuruh sama orang tuanya karena faktor ekonomi lah dan lain sebagainya. Oke, untuk case-case yang seperti ini kan memang kayak sudah jadi budaya gitu ya Mas ya. Maksudnya budaya di satu tempat untuk dinikahkan sejak muda. Karena kan juga kalau kita melihat soal apa ya, Allah itu kan sudah menyebutkan bahwa rezeki orang yang menikah rezekinya akan bertambah gitu. Oke, memang sebuah riwayat itu ya, Al-Quran kalau nggak salah, saya lupa, itu sudah disebutkan seperti itu. Tapi usahanya untuk menjemput rezeki itu kan juga diperlukan. Salah satunya yang jadi kendala nanti ketika di nikah muda, yang sangat muda gitu kan, baru lulus SMP, itu berarti sekitar usia 15-16 tahun kan ya. Nah itu kematangan emosinya juga belum dapat gitu. Masih Secara suka kalau main dari ya ilmu gitu ya. psikologi Suka main-main. masih suka main. Soalnya Egonya itu belum habis gitu. Egonya itu belum habis. Apa ya, kayak keinginan menghabiskan masa mudanya, keinginannya itu belum selesai gitu. Kasihan sih, kalau saya ya, rada kasihan sih, karena masa muda itu adalah masa untuk mengeksplor sesuatu. Lah, kalau hal-hal yang seperti itu, kalau memang dari individunya, dari anaknya, itu mau untuk melobi, mengkomunikasikan dengan baik sama orang tuanya, ya saya rasa bisa untuk menunda hal-hal seperti itu. Tapi kalau memang dari individunya, ya oke gitu kan, ya nggak apa-apa. Cuman memang dari dia sendiri harus benar-benar bisa membagi waktu, mau untuk belajar lagi gitu. Terus masalah lainnya adalah soal nanti bakalan finance-nya bagaimana. Kan juga nggak mungkin kalau sudah nikah tiba-tiba kita
nodong orang tua gitu. Itu Iya bener kok banget. kayaknya kurang etis gitu, kayak kurang etis gitu. Apa-apa kita udah jalan Ngerepotin ya. hidup sendiri nih, maksudnya udah punya rumah sendiri, anggapannya gitu, punya keluarga sendiri. Kok masih ngerepotin orang tua? Kapan istirahatnya gitu orang tua kita? Iya, padahal udah digedein, udah sekolah tinggi-tinggi, tapi nikahnya pun juga malah ngerepotin ya. Udah Itu nikah, udah keluarga, nggak tahu diri ngerepotin. namanya. Tapi ini menarik, Mbak. Lah iya makanya. Ini menarik sebentar. Hmm. Eh, beberapa saat lalu atau beberapa akhir-akhir ini saya juga melihat di fenomena sosial media ya, ketika itu banyak apalagi di jejaring sosial media TikTok itu ya. Saya nggak main TikTok tapi Ya. saya cuma menonton gitu ya. Banyak itu Alah, jan- keren. Ayo. banyak itu anak 18 tahun itu udah jadi janda loh, janda anak satu gitu. Itu maksudnya dia itu ya di masa-masa itu tuh pasti dia masih suka banget keluyuran gitu ke kafe-kafe, nanti nongkrong bareng temennya gitu loh. Sekarang itu udah punya anak gitu loh. Dan yang Iya. parahnya lagi dia mau cari suami lagi di TikTok gitu kan. Itu fenomena yang sangat gimana? Ini Indonesia kok semakin gini gitu loh. Orang-orangnya kan kalau kalau di Instagram itu saya melihatnya itu agak ini ya, agak ada filternya, tapi kalau di daerah TikTok itu udah gelap gitu di sana. Berarti kan itu wajah asli Indonesia loh ya, wajah asli Indonesia, anak-anak Indonesia seperti itu loh. Memprihatinkan sekali gitu ya. Dan ini Iya. bentar Mbak, tak potong dulu. Underground. Ada juga nih fenomena kemarin aku Boleh. sempat bacakan di Instagram, itu ada bocah yang bosen karena pandemi ini kan. Dia bosen dan malah nikah gitu. Oke. Kita kalau bosen kan main gitu ya, kita main sama Bikin teman-teman, podcast. bikin podcast lah, dia bosennya nikah gitu. Gak tahu itu pemikiran dari mana. Itu suatu yang apa ya, kayak lari dari masalah gitu modelnya ya. Padahal gini ya Mbak, padahal ketika kita menikah itu nggak berakhir masalah kita, tambah masalah kita gitu loh. Saya juga mau curhat nih ya. Saya merasa itu Iya. saya merasa itu gini, aku pengen nikah gitu loh, aku pengen nikah, cuma nanti saya akan dihadapkan dengan masalah gitu loh. Nanti masalahnya akan tambah banyak gitu loh. Finansial, nanti hubungan sama istri, nanti juga parenting sama anak juga, nanti kita mau hidup di mana dan bagaimana, itu kan setiap harinya akan selalu menemui rintangan dan halangan gitu loh. Jadi kalau kalau dulu saya mikirnya aku pengen nikah tuh karena pengen seneng-seneng kayak kancane gitu loh ya, punya istri gitu loh, hal-hal yang romantis gitu loh. Tapi semakin kesini semakin kesini saya mikirnya kok gini ya, pernikah itu adalah ibadah. Terus kita nggak bisa expect selalu bahagia gitu kan di dalam pernikahan. Kita nggak bisa expect apa ya, ketika dihadapan dengan masalah kita juga akan seneng gitu, akan seperti malam pertama, terus kan enggak gitu loh ya. Jadi aku takutnya gitu, takutnya aku belum siap gitu loh dari finansial dan lain sebagainya. Gimana menurut yang biasanya ngisi nikah itu gimana? Yang ya itu sih wajar sih, maksudnya itu adalah ketakutannya kita gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita memang untuk saat ini, saya mengapresiasi sekali dengan kita teman-teman yang udah mulai sadar bahwa nikah itu nggak hanya romantisme aja, nggak hanya seperti drama Korea, nggak kayak gitu, nggak hanya kayak gitu gitu kan, gitu, nggak hanya keuuan, nggak hanya apa yang terlihat bagus di Instagram, nggak hanya itu yang apa, udah paham lah bahwa nggak hanya itu. Itu satu progres tersendiri, satu progres yang penting banget untuk tahu perjalanan menikah itu bakalan panjang kayak gitu. Ya, saya apresiasi sih untuk teman-teman di sini karena sudah mengetahui hal ini. Untuk selanjutnya silakan bisa belajar. Belajar itu bisa dari mana aja, bisa dari boleh ikut nikah kelas
kelas di Nikah Institute, boleh juga ngelihat-ngelihat di YouTube, ngelihat di podcast tentang pernikahan, itu oke semuanya. Semua kanal untuk belajar itu terbuka lebar untuk saat ini gitu, dengan teknologi yang begitu maju. Tergantung dan balik lagi sama individunya, mau nggak untuk belajar, mau nggak untuk mempersiapkan kayak gitu. Itu Oke. Mas. Dan biasanya kan sebelum pernikahan, sebelum menuju ke jenjang pernikahan, kita kan harus mengenal nih pasangan kita Mm-mm. itu kayak gimana sih dan lain sebagainya. Nah, biasanya teman-teman itu mengambil jalan pacaran sebagai alternatif untuk mengenal Mm. orang tersebut. Seperti podcast yang dulu ya, yang sebelumnya Yang ini sebelumnya ya. kita sempat bahas tentang pacaran. Nah, Mm. kalau dalam Islam sendiri kan diajarkan untuk ta'aruf gitu ya Mbak ya, ta'aruf. Kayak yang tadi Mbak Mm-mm. Nia sempat cerita lagi menta'aruf beberapa orang, beberapa pasangan orang gitu kan. Nah, Ya. sebenarnya gimana sih ta'aruf yang baik menurut Islam? Kalau untuk ta'aruf menurut Islam sebenarnya proses ta'aruf sendiri itu namanya ta'aruf kan. Ta'aruf itu artinya mengenal sebenarnya, saling mengenal. Jadi prosesnya boleh dari mana aja, boleh dari teman ke teman kayak gitu. Kan namanya juga perkenalan gitu kan. Nggak, tapi kalau memang dengan orang baru gitu, ya lebih baik menggunakan mediator gitu. Ada perantaranya, ada tempat, ada seorang ustadz atau ustadzah atau murabbiyah atau murabbi yang bisa diajak konsultasi. Kalau zaman dulu, kalau teman-teman yang pesantren itu kan ada kiainya, ada ustadznya yang kenal, ustadzanya yang baik kayak gitu. Mau untuk menjadi fasilitatornya. Terus juga bisa dari pihak orang tua. Biasanya orang tua kan juga suka jodoh-jodohin tuh, gitu kan. Kan berarti kan secara nggak langsung orang tua juga bisa menseleksi pertama. Terus itu. Kalau untuk terus juga ta'aruf itu juga bisa dari misal komunitas, dari teman-teman komunitas dari gini. Tapi yang jelas bedanya ta'aruf dengan pacaran itu, kalau pacaran kan banyak gombalnya, kemudian Ada keterikatan pengen juga. menampilkan yang terbaik, pengen menampilkan yang baik-baiknya gitu loh. Kalau lagi seneng nih, kalau lagi seneng kan biasanya kan baru ditembak terus pacaran, itu kan pengennya yang tampil sebaik mungkin gitu kan, menghindari hal-hal yang seharusnya dibicarakan kayak misal bahas-bahas finance sebelum menikah gitu kan, kesannya waduh kamu kok matre, takutnya begitu kan. Padahal sebenarnya kalau di proses ta'aruf itu kan juga hal urgent yang perlu dibicarakan. Nah kalau bedanya di situ, kalau proses ta'aruf teman-teman bisa konsultasi, bisa tanya, bisa saya punya kegundahan seperti ini nih, gimana enaknya ya Ustadz, ya Ustadzah, gitu. Bedanya di situ. Jadi kita bisa ini ya Kak. Terus, gimana? Jadi sebenarnya, jadi kita kan kalau pacaran itu lebih ke ini ya, lebih ke apa? Apa-apa itu cuma yang seneng-senengnya aja, yang apa? Yang enak-enaknya aja gitu loh, nggak pernah ngomongin soal diri kita itu seperti apa sebenarnya, terus pasangan kita itu seperti apa sebenarnya gitu. Saling mengenalnya itu terbatas cuma yang baik-baik aja gitu loh. Bener nggak? Iya, rata-rata teman-teman yang pacaran memang seperti itu. Yang baik-baiknya aja, yang pengen ditampilkan, gitu. Padahal sebenarnya ketika sudah menikah itu jeng-jeng-jengnya itu banyak banget, jeng-jeng. Orang ini ternyata gini, jeng-jeng. Iyalah gitu ya. Pacaranku kayak gini ternyata kayak gitu. Lah gitu. Kayak gitu-gitunya tuh banyak gitu. Yang bilangnya, aku udah pacaran lama, aku udah kenal luar dalamnya, aku udah tahu sifat buruknya, bla bla bla. Alah Halo, Belgedes kamu itu ya. belum kenal selama 24 jam. Ya, halo, Belgedes gitu. Belum ketemu 24 jam dalam kali 7 hari gitu.
belum kan, jadi nggak tahu gitu loh, nggak tahu interaksinya secara terus menerus gitu. Oke, oke, oke. Ya agak lucu sih kadang kalau lihat kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya tanya nih ya, ngobrol yang lebih santai Boleh, boleh, lagi ya. Mbaknya itu gimana? Sekarang boleh. apakah lagi kepingin ta'aruf kah atau sudah melaksanakan ta'aruf kah atau gimana? Saya pribadi. Iya dong. Apa? Buat sharing Oh, aja. saya. Waduh, ini mengkorek-korek kehidupan pribadi Hati-hati saya loh Mbak nih. kalau sama Ardi ini. Ya maksudnya kita buat sharing gitu Oke, aja. Kak. Lebih lebih apa ya? Iya, iya, iya. Nah, Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin ada dari cerita saya mungkin ada yang bisa diambil apa nah ya itu. hikmahnya, yang positif diambil, yang negatif udah dibuang aja ke laut, nggak Nah, apa-apa. Eh, prosesnya dari awal ya, dari awal saya tuh heeh. dulu pernah pacaran gitu kan. Saya itu dulu pernah pacaran dan memang ya itu tadi sama kayak yang dibahas gitu, yang pengen tampil yang baik-baik aja kayak gitu-gitu. Terus nggak pernah bahas-bahas yang finance, nggak pernah bahas soal parenting dan sebagainya gitu. Banyak banget yang nggak dibahas ya. Cuman oke senang-senang, oke buat temen jalan-jalan gitu. Terus akhirnya memang ada kendala, udah kelar. Oke, lama saya nggak ngapa-ngapain sih, maksudnya nggak kalau dibilang single gitu ya, single terus Heeh, heeh. ikut taruh setelah memang benar-benar move on, akhirnya ikut taruh. Nah di situ setelah ikut kelas pranikah, ikut ikut taruhnya juga, akhirnya ini oh ternyata saya harus banyak tanya, maksudnya saya harus menyamakan nih visi misinya gimana, harus menyamakan nih benar nggak saya satu frekuensi, benar nggak kita bisa kerjasama, benar nggak kita bisa kompromi kayak gitu-gitu. Nah prosesnya juga bukan butuh pengenalan, pakai lah hal-hal kayak gitu kan hal-hal sensitif yang Nggak pernah kayaknya bakal dibicarakan di susah saat dan pacaran gitu hebat. ya. Iya, benar. Itu sensitif banget kalau dibicarakan waktu pacaran, gitu kan. Tapi kalau waktu ta'aruf, ya itu memang perlu ditanyakan. Oh, bedanya gini ya rasanya, gitu kan. Dan ketika ada masalah, ada kendala, gitu, bisa langsung tanya sama ustazahnya, bisa langsung tanya sama ustadznya, gitu, gimana untuk mengatasi hal kayak gini. Terus itu banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil gitu kan, kayak misalnya contoh sederhananya deh. Misal udah mau nikah nih gitu kan, Heeh, misal heeh. udah pacaran udah mau nikah gitu, terus tanya, mau tinggal di mana kita gitu kan, itu kan gampang, nanti aja dibahas setelah nikah gitu. Lah tapi kalau di proses ta'aruf itu ditanyakan kan, Heeh, heeh, bener. ternyata ada beberapa orang yang ya nggak mau nih tinggal sama mertuanya gitu, nggak mau tinggal sama mertuanya, nggak mau tinggal sama orang tuanya, pengennya hidup berdua aja mandiri gitu. Lah sedangkan kalau pacaran itu nggak bakal dibahas kan, padahal itu ada prinsip yang nggak mau, misal nggak mau tinggal dengan mertua, mungkin perempuannya takut bentrok, takut apa, cekcok sama mertua, kan banyak tuh Iya, iya. yang Kayak di bahas, sinetron ya. aduh tinggal sama mertua, aduh tinggal sama mertua kok rasanya gini banget, ada yang kayak gitu gitu kan. Ada yang banyak yang curhat masalah itu juga ke saya, kok gini ya tinggal sama mertua kayak gitu juga. Nah padahal itu sebenarnya bisa diantisipasi sebelum melanjutkan ke pernikahan. Sebelum nikah sudah membuat satu komitmen bahwa oke, kita bisa tinggal dengan orang tuamu misal gitu ya, tinggal sama orang tuamu, tapi kasih waktu berapa lama kita bisa tinggal, karena kan nggak mungkin kita menumpang terus atau kayak gitu. Atau dibahas, oke, kamu harus tinggal sama aku dengan orang tuaku karena aku yang jadi apa
yang harus jagain ibu, yang harus jagain bapak kayak gitu kan. Itu juga perlu dibahas kayak gitu. Jadi nggak habis nikah bukan habis nikah bisa senang-senang lah gitu lah. Habis nikah bisa senang-senang, nggak cekcok masalah tempat tinggal gitu. Padahal itu bisa diantisipasi sebelumnya, bukan malah jadi suatu pertikaian gitu. Contoh-contohnya kayak gitu. Dan kadang ini juga ya, Karena kan kelihatannya, gimana sebenarnya. Jadi kan ini juga pengalaman temen aku juga ya, ketika mereka pacaran itu masalah mazhab atau apa ya disebutnya ya, itu aliran ya, karena kan di Indonesia banyak sekali aliran seperti itu ya, misalnya ada organisasi Muhammadiyah gitu atau NU gitu loh. Jadi teman itu kayak beda mazhab gitu loh. Jadi ketika mereka mau membicarakan soal pernikahan gitu, mereka kebingungan gitu loh, karena yang satu kebudayaannya seperti ini, ketika mau membicarakan soal akad nikah mungkin nggak boleh gini, atau nggak ada pengajiannya kayak di orang NU gitu loh, atau nggak ada, itu bermasalahkan, bahkan sampai nanti ke ibadahnya pun juga sangat sangat apa ya, sensitif ya, ketika sudah jadi istri, sudah jadi suami gitu. Loh, kok Mas kamu gini gitu loh, kok subuh nggak pakai kunut gitu loh, dan sebagainya. Itu kan juga hal-hal yang kecil tapi itu penting banget. Gimana Mbak menurutnya? iya, iya. Benar sih Mas, maksudnya ketika beda manhaj gitu ya, beda manhaj, beda background keislaman gitu. Gampangannya background keislaman, beda aliran gitu. Eh, oke lah kalau memang memaksa untuk menikah gak apa-apa. Mungkin mereka punya kompromi-kompromi tersendiri untuk masalah ibadah gitu. Tapi ya kalau saran saya, ya kalau bisa sih memang sealiran gitu, semanhaj gitu, sama-sama backgroundnya, untuk meminimalisir hal-hal yang kayak gitu. Karena beda banget, kayak misal kita punya apa ya, perempuan sekarang kan banyak, alhamdulillah banyak teman-teman kita yang pakai baju syar'i, pakai jilbab yang udah panjang, gamisnya yang udah sampai kaki, lutut kaki. Sorry ya, ada iklan. Dengar nggak suaranya? Denger banget. Kenceng banget itu tiap malam. Mohon maaf, ada iklan. Jadi ketawa. Ya, jadi teman-teman yang pakai gamis panjang kan udah biasa, kan ada hadis yang menyebutkan bahwa debu itu suci kok, jadi ya nggak masalah pakai gamis yang panjang kayak gitu kan. Jadi meskipun jalan, ya alhamdulillah itu nggak kena najis, insya Allah kayak gitu. Tapi di satu sisi yang belajar yang background keislamannya lain, itu bakalan nggak bisa, kan kita nggak tahu najisnya itu di mana aja gitu kan, najisnya di mana aja, ya kamu nggak boleh pakai baju kayak gitu, nggak boleh gini kayak gitu. Karena akhirnya ya mereka secara nggak langsung debat gitu loh, masalah hanya karena pakaian gitu kan. Padahal sebenarnya kan pakaian itu hak semua orang gitu. Ya semua orang mau ngapain dengan pakaiannya, it's okay selama itu nutup aurat, udah gitu aja gitu kan. Iya. Ya kalau nggak dibahas dari awal, kalau nggak pemikiran, nggak sepemahaman, itu bakalan jadi masalah juga gitu. Susah kan ya, gitu kan ya, hanya karena yang bisa kok malah cekcok karena ibadahnya kita gitu loh. Gitu. Nah, terus Mbak kan karena Oke, bentar. Ya, Udah ya? udah segitu Mas. Nah, gini Mbak, karena pernikahan itu kan bukan main-main kan ya Mbak. Jadi kita emang harus cari orang yang cocok gitu. Apalagi orang-orang yang biasanya itu pacaran gitu misalnya. Orang-orang yang biasanya melakukan hubungan pacaran tiba-tiba disuruh ta'aruf. Kan otomatis cara mengenal seseorang itu kan berbeda kan Mbak. Ada yang tadi kan ta'aruf itu kan lewat mediator lah, dan dari orang tua dan lain sebagainya.
Nah, gimana sih cara kita meyakinkan diri kita bahwa calon pasangan kita itu cocok sama kita? Itu gimana sih, Mbak? Eh, itu yang jelas pertama sebelum kita proses ta'aruf, kita harus kenal diri kita sendiri sih. Kita itu kayak gimana sih orangnya? Plus minusnya kita itu apa sih gitu? Mana yang bisa kita tingkatkan, mana yang memang benar-benar aku nggak bisa berubah nih gitu. Ada orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi harus kenal dirinya, kenal sosok negatif positifnya sebelum kenal dengan orang lain. Nah, ketika kita sudah tahu itu, kita bisa akhirnya kita bisa tahu bahwa oke, aku bisa lanjut dengan si A karena ini dan setelah istikharah alhamdulillahnya semakin yakin gitu. Tapi kalau kita nggak kenal dengan diri kita, ya kita bakalan muter-muter pengennya cari yang perfect gitu, pengennya cari yang sempurna gitu kan. Padahal kita kan manusia, sama-sama manusia kan nggak ada manusia yang sempurna ya. Kalau pengen sempurna ya ini aja, nikah sama malaikat gitu kan. Itu nggak bisa gitu. Atau program sendiri mungkin. Jadi ya, iya boleh kalau mau robot kayak robot Sophia yang udah jadi kayak manusia bisa ngomong dengan lancar kayak gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan ya nggak gitu juga hidup dengan tapi kan normalnya secara budaya kan siapa orang yang mau nikah sama robot gitu kan. Ya itu sih intinya, kita harus kenal diri kita dulu sebelum kita menikah gitu. Untuk bisa yakin dengan apakah itu si dia, yang jelas pertama kita harus salat istikharah. Setelah mengenal diri kita bisa istikharah. Kemudian setelah istikharah terus istikharah itu kan ada banyak jawaban, bisa lewat mimpi, bisa dapat kabar yang positif, bisa positif atau negatif ya. Kabar itu macam-macam. Bisa tiba-tiba kita ragu, entah ragunya apa, tiba-tiba ragu banget. Padahal misi udah sama, visi udah sama, finance oke, itu bisa dikompromikan gitu. Terus masalah kayak parentingnya, pembahasan soal parentingnya, oke, udah jalan, udah setuju nih, udah komit. Keluarga juga oke, udah. Tapi kok semakin ragu gitu. Kalau semakin ragu silakan untuk melanjutkan istikharah itu terus. Nanti insya Allah itu pasti ada jawaban gitu kan. Terus juga namanya menuju pernikahan itu kan selalu ada kayak cobaan-cobaan gitu kan. Godaan pranikah gitu biasanya kan ada kayak gitu ya, godaan pranikah, tiba-tiba mantan datang gitu. Tiba-tiba mantan datang gitu kan, merusak semuanya kayak gitu. Kalau ada godaan-godaan seperti itu dan alhamdulillahnya setiap godaan itu bisa terselesaikan dengan baik dan cepat gitu, masalah itu cepat selesai gitu, ya insya Allah itu jodoh, ya memang itu yang udah ditakdirkan untuk kita. Itu sih mungkin dari mas berdua ada pengalaman mungkin dari temannya, boleh. Kalau dari pengalaman dari adik sepupu saya yang barusan nikah, itu contoh godaannya adalah tiba-tiba ada beberapa orang yang dulu suka sama dia tiba-tiba ngomong gitu, pengen serius bla 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 bla. Itu muncul aja kayak gitu kan, muncul udah istikharah, udah gini, orang tua udah setuju, tapi godaan dari orang lain itu muncul gitu. Tapi ya dianya alhamdulillahnya bisa lanjut gitu, maksudnya bisa lanjut, bisa mengatasi hal itu, terbuka gitu kan, terbuka sama pasangannya ya udah balik lagi sama dikembalikan lagi sama adik saya itu kayak gimana, kalau memang dirinya yakin dan bisa lanjut gitu loh, intinya gitu. Dan itu nggak ada pertengkaran antara dia dan pasangannya ya, berarti kan memang alhamdulillah itu memang jodohnya sampai akhirnya nikah lah. Itu pengalaman yang dirasakan adik sepupu saya. Mungkin dari mas-masnya boleh cerita.
apa gitu. Aduh, kalau saya cerita sih banyak banget ya Mbak. Nanti nggak kelar-kelar. Tapi mau cerita sedikit aja sih sebenarnya. Dulu Boleh, boleh. ya jujur aja kan kemarin Mm. saya kenal sama Mbak Nia ini kan karena saya juga ikut program pranikah ini ya. Sempat juga apa? Oh iya. Iya, sempat juga sempat sempat juga ikut program ta'arufnya gitu loh. Tapi kan Oh iya, iya, alhamdulillah. Terus. di tengah-tengah wah, padahal tahu di tengah-tengah kan di tengah-tengah kan yuk kok saya ragu gitu loh, entah ragunya itu apa ya, tentang tentang dia itu sih kayaknya saya belum tahu yang sebenarnya dari ini loh pasangan ta'arufnya gitu loh. Kayak Hmm. kayak kok nggak tahu apa gitu yang membuat hatiku itu ngomongnya aku belum tahu ini orangnya tuh seperti apa gitu loh, aslinya seperti apa. Nah, mungkin apa ya, kalau itu kan kadang-kadang kalau ta'aruf dipakai platform itu kan dapatnya yang otomatis yang jauh-jauh ya. Ya, pinginnya aku pun juga pinginnya itu yang deket gitu loh, yang deket misalnya teman kantor gitu, teman kerja atau apa. Tapi kalau misalnya kita udah mantep nih sama seseorang yang dekat, misalnya teman kantor, teman kerja atau teman yang dulu pernah kenal, kayak teman kuliah atau teman SD, teman SMP gitu yang sekarang udah sama-sama bekerja dan lain sebagainya kan. Misalnya kalau aku seneng nih tapi nggak mau pacaran gitu, terus langsung hitbah gitu, termasuk ta'aruf juga bukan? Ya, termasuk sih kan secara nggak langsung sebenarnya kan tadi kan saya bilang kalau pengertian ta'aruf itu sebenarnya perkenalan, saling mengenal. Dengan tuh, lah kalau kalau dari apa ya? Kalau sekarang tren yang ada ta'aruf Islami gitu katanya, Iya. itu kan saling mengenal untuk tujuan menikah secara Islami. Padahal sebenarnya kalau kita ambil dari bahasa Arab sendiri itu kalau nggak salah artinya berasal dari kata arafah. Arafah itu artinya mengenal gitu aja. Arafah, terus kata ta'aruf itu dari wazan tafaulan, di mana itu mengartikan bahwa ada kesalingan, ada satu sama lain yang setuju untuk melakukan sesuatu kayak gitu. Oh, Bahasanya gitu. kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman yang tahu bahasa Arab silakan ya, nggak apa-apa gitu. Itu sepemahaman saya, mungkin ada tambahan gitu mungkin dari teman-teman yang ngerti bahasa Arab, tapi sepemahaman saya itu seperti itu. Jadi proses ta'aruf itu bisa dari mana saja dan bisa kapan saja. Intinya satu, perbedaannya ta'aruf dengan orang pacaran adalah pacaran itu isinya cuma jalan-jalan keluar ke sana berdua kemana-mana gitu kan. Terus kalau dari komunitas, dari teman gitu kan, komunitas teman dan sebagainya itu kan ya kita kenalnya ya waktu ada komunitas, kita tahu kita kerja bareng. Misal contoh nih di komunitas A gitu, kita kerja bareng sama dia. Secara nggak langsung kan kita tahu gerak-geriknya dia kayak gimana, terus kerjanya dia gimana. Kita udah mengobservasi, meneliti orang itu kayak gimana. Terus kita ada rasa suka, ya udah tinggal diomongkan gitu, diomongkan bahwa sebenarnya pengen melanjut ke saya suka sama kamu, aku suka sama kamu, tapi aku nggak mau pacaran. Udah dibilang gitu aja, maunya serius gitu. Nah dari situ kan nanti prosesnya juga bisa saling ketemu orang tua, ketemu ke orang tuanya, izin dan sebagainya. Itu kan juga proses untuk saling mengenal tadi gitu. Gitu sih. Ya semoga menjawab ya. Tapi kalau mungkin ada yang masih Menjawab kok. kurang jelas, boleh kok diobrolkan gini. Gimana Mas Andi nih, udah mulai tercerahkan kah? Sudah mulai tercerahkan nih kayaknya. Karena mungkin sempat ragu gitu ya, Sempet ragu juga gitu loh. Ya, dan emang itu sih apa ya, cobaan dari ta'aruf tuh salah satunya ragu itu gak sih? Atau karena emang kita belum mengenal lebih dalam
seseorang gitu kan. Jadi kadang-kadang kita emang ragu ini orang bener atau enggak ya dan lain sebagainya gitu. Makanya tadi kan solusinya yaitu salat istikharah terus menerus gitu. Nah, Iya kayak gitu. iya. Kalau kalau pakai mediasi gini ya, Gimana? online ya. Iya iya ya. Benar-benar. Maksudnya kalau lewat online gitu memang salah satu caranya ya lewat istikharah sih. Istikharah sama stalking sih. Stalking itu dilarang nggak? Stalking itu dilarang nggak? Ayo siapa yang mau di stalkingi? Oke. Nah, stalking selama stalkingnya itu untuk apa ya? Untuk kita memang ada niat untuk menikah lah. Itu kan dalam satu riwayat itu pernah dulu di zaman Rasulullah itu sahabat siapa ya? Mohon maaf ya, saya rada-rada lupa kalau sejarah gitu kan. Salah satu sahabat Rasulullah itu mau nikah gitu, mau nikah terus ya Rasul, saya pengen nikah. Kamu udah ada calon belum? Lah Rasulullah itu bukan menawarkan, memberikan saran dengan perempuan A gitu, mau apa enggak? Saya manut aja samaan wa ta'atan gitu, intinya kayak gitu. Ya udah diminta Rasulullah untuk melihat perempuan itu gitu kan, melihat perempuan itu. Tapi sahabat ini malah bilang enggak ya Rasul, saya yakin dengan pilihan Rasulullah kayak gimana gitu untuk saya. Dan Rasulullah itu menolak gitu. Coba lihat dulu orangnya, boleh dari kejauhan, boleh waktu papasan, boleh lewat perantara, boleh lewat orang tuanya kayak gitu. Itu diperbolehkan. Malah itu Rasulullah menyarankan, meminta atau menganjurkan untuk melihatnya dulu. Berarti kan, nah itu kan stalking gitu loh bahasanya. Sekarang tuh Berarti kan nggak stalking gitu kayak kan. beli apa ya, beli kucing dalam karung gitu kan? Kita nggak tahu siapa itu siapa gitu. Benar. Iya, nggak kayak gitu. Boleh stalking ke keluarganya gitu. Tanya gitu. Ya, itu stalking. Kita tanya misal tanya tetangganya gitu. Kan itu juga stalking. Meskipun cuman beda apa ya, beda platform. Satunya ngomong langsung, satunya lewat media sosial gitu. Asalkan nggak ngegombal gitu aja. Oke, Yang membedakan sama pacaran itu kan ini ya, ketika pacaran itu lebih banyak mengumbar nafsu ya, apa ya, ketika kita sudah nafsu kan terus memuaskan nafsunya itu kan pacaran gitu loh. Kan banyak hal yang banyak konsep pacaran itu yo, apa sih, jalan bareng, ketemu bareng, video call, terus teleponan, ngechatan, gombal-gombalan, itu kan termasuk juga nafsu yang kita umbar gitu, bener nggak sih? Benar-benar itu mengumbar nafsu. Ya itu bikin kayak manis gitu aja. Kehidupan tuh kayak manis semua gitu kalau udah kayak gitu. Apalagi kena virus-virus merah jambu. Nah, sebenarnya hormon jatuh cinta itu cuman bertahan, seingat saya itu nggak sampai 6 bulan loh. Dia cuman bertahan hanya dalam beberapa bulan aja gitu. Kalau virus-virus itu udah hilang ya bukan kayak meluap-meluap perasaan yang suka banget yang aduh aku udah nggak betah nih pengen telepon, aku udah nggak betah nih pengen chat gitu. Itu cuman tahan sebentar, nggak lama gitu. Makanya proses ta'aruf itu untuk menghindari perasaan itu gitu. Untuk bukan menghindari, untuk hormon-hormon itu, biar hormon itu kalau udah halal kan ya terserah kamu mau apa aja, udah hormon itu bisa dilepaskan gitu. Oke. Itu sih. Pada intinya itu kalau misalnya pacaran itu akan menemukan titik kebosanan tersendiri gitu, sedangkan kalau ta'aruf tuh ya bisa dipastikan akan terus berlanjut gitu ya. Nah ini Ada jangka waktunya. oke.
Ini mungkin ada yang mau tanya. Gini Mbak nih ya, kebetulan tuh di sini ada beberapa teman-temanku juga yang dari tadi juga nyimak. Mungkin ada yang mau Oke, tanya. silakan. Assalamualaikum Kak, ini mau tanya. Waalaikumsalam. Mangga, mangga. Ini Namanya kenalin, siapa tuh? nama saya Hud Musab Fauzi. Ya, nggak jauh-jauh, rekan dari Mas Fikri juga. Saya mau tanya ke Oke. kakaknya sendiri gitu. Kakaknya ini kan Oke. tak didengerin tuh kayak ini semacam kayak biro jodoh gitu loh. Biro Tempat- jodoh. tempat konsultasi buat orang-orang ta'arufan gitu kan, buat semacam nyomblangin Oh, ya. gitu lah ya, kasarannya gitu. Mm-mm. Terus kalau saya tuh di benak saya tuh dari tadi kepikiran nih, kira-kira kan long kakak sendiri bisa ngasih konsultasi ke teman-teman nih, kakak kira-kira tuh yakin nggak Mm-mm. kalau kakak juga jalin hubungan sampai nikah itu bakal mulus sukses gitu? Yakin nggak buat sama diri sendiri gitu? Terima kasih. Oke. Ini boleh langsung jawab atau dikumpulkan dulu atau gimana? Boleh Mbak, silakan kalau mau jawab dulu. Oke. Ini tadi Mas Fauzi ya namanya ya? Mas Hud. Bener ya? Oh ya, Mas Fauzi. Oh, Mas Hud. Iya kan saya ambil belakangnya. Oke, Mas Fauzi ya. Kalau dari saya sendiri, saya pribadi nggak ada yang mulus sih Mas. Maksudnya saya ngalamin, saya pernah ta'aruf dan gagal gitu. Karena kan ta'aruf juga faktornya juga banyak gitu. Faktornya mungkin dari orang tua gitu kan. Orang tua yang mungkin dari orang tua saya nggak setuju atau orang tuanya si laki-laki yang nggak setuju. Bisa jadi karena kita sudah bertukar CV, waktu ngobrol ternyata nggak ada kecocokan. Ya itu wajar, itu hal-hal yang wajar. Tapi seenggaknya pengalaman yang saya dapatkan itu kalau kita pengen dalam keberkahan gitu kan. Kalau kita pengen tetap jalan Bismillah untuk mencari pahala, untuk mencari kebaikan gitu, ya kita jalannya lewat ta'aruf gitu. Kita jalanin aja kayak gitu. Kita terus menerus mengikuti air yang mengalir, tapi air yang benar kayak gitu. Kalau sejauh ini saya pribadi ya, saya sudah berapa kali ya gagal ta'aruf itu. Saya udah merasakan 5 kali gagal ta'aruf gitu kan, 5 kali gagal ta'aruf ya. Itu jadi introspeksi untuk saya sendiri. Oh, kenapa saya gagal ta'aruf? Oh, dari situ saya juga akhirnya mengenal diri saya sendiri. Oh, saya ada beberapa hal yang bisa saya kompromikan, ada beberapa hal yang saklek nggak bisa saya kompromikan kayak gitu. Itu makin lama makin memahami hal itu gitu. Gitu sih Mas Fauzi, ya semoga menjawab ya. Nggak ada yang mulus sih ya. Alhamdulillah kalau sekali ta'aruf langsung jodoh gitu. Ya alhamdulillah, memang itu ada banyak doa yang mendorong hal itu cepat gitu kan. Tapi ada beberapa yang harus melewati seperti saya gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting dari itu kita tetap bisa mengambil banyak pelajaran sih, terutama untuk improve, untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu. Oke. Tinggal targetnya nikah kita kapan gitu aja. Kita pengen nikah cepet-cepet atau enggak gitu. Kalau kita pengen nikah cepet-cepet ya berarti ada beberapa kriteria dari kita yang kita turunkan, yang kita nggak bisa saklek nih, harus ini, harus mapan lah, harus soleh lah, harus hafal Quran. Kan nggak bisa gitu kalau kita buru-buru nikah gitu kan. Nah, kalau kita nggak buru-buru nikah, otomatis ketika kita pengen kriteria seperti itu, kita juga harus memantaskan diri kita seperti itu gitu kan. Jodoh adalah cerminan diri kita. Makanya ada plus minusnya juga yang untuk pengembangan diri. Gitu Mas Fauzi. Oke, ini kayaknya mau ada yang mau tanya lagi nih, Mas Fauzi, silakan. Monggo Ini Kak, silakan. satu lagi nambah sebelum penutupan ini paling penting. Silakan. Eh, Oke. Kira-kira itu
boleh nggak kalau kita ta'aruf sama orang yang udah punya pacar, mesti ta'aruf sama orang yang udah punya pacar, kan cepet-cepetan nih, ini lebih serius daripada pacaran, iya kan? Gimana kak? Ya, kalau dibikin bercandaan ya sebelum janur kuning melengkung gitu kan, atau ditikung di sepertiga malam gitu kan, itu kan banyak banget hashtag kayak gitu, fenomena kayak gitu itu juga banyak. Sebenarnya selama orang itu belum menikah itu ya boleh aja gitu loh, maksudnya kalau itu gak melanggar hukum agama gitu kan, itu nggak melanggar agama. Tapi kalau secara norma sosial ya, kalau mau apa ya, pertemanannya buruk ya monggo diterabas gitu aja. Kalau kalau pengen menjaga pertemanan ya ini ya mundur dulu, maksudnya jaga jarak dulu aja kayak gitu. Atau Intinya memang siap-siap kalau aja ya Mbak, digibahin gitu sama teman-temannya, dijauhin. iya bisa jadi kan, bisa kayak gitu juga gitu kan. Toh baru kalau sudah dihitbah gitu baru nggak boleh memang. Udah kan kalau dihitbah kan Hitbah memang itu udah sama dinyatakan, pacaran udah atau sama dinyatakan. hitbah itu sendiri apa Mbak? Apakah kita sudah tukar cincin atau menanyakan kepada orang tua, atau yang mana hitbah itu yang mana? Hitbah itu yang kedua orang tua ini sudah saling bertemu, sudah saling setuju, sudah menentukan tanggal pernikahan gitu. Kalau istilah Bukan Jawanya yang itu nembung ya. nembung. Tua. Ya, Nembung bahasa tua. istilah Jawa nembung. Pakai baju batik Nembung. terus ke rumah Udah. cewek, bawa buah, bawa Oh iya. seserahan gitu. Iya ya kayak gitu. Bawa seserahan. Tuh kita itu kan sudah menyatakan sebuah keseriusan. Tapi kan prosesnya untuk dari khitbah itu ke pernikahan kan kadang ada yang berjarak agak lama, ada yang cepat gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu ya, kalau dari Islam udah nggak dibolehin untuk dihitbah, untuk dideketin itu nggak boleh gitu. Selama seperempuan itu belum melepaskan ikatan khitbahnya, atau laki-laki belum memutuskan ikatan khitbah itu, kayak gitu. Batasannya di situ. Oke. Nah, Mbak Nia sendiri kan ini merupakan admin dari Etnika Institute kan. Nah, Etnika Institute sendiri itu apa sih gitu? Iya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Ya, Neka Institute itu lembaga pendidikan informal yang intinya untuk mengedukasi teman-teman yang mau menikah ataupun sudah menikah dengan beberapa materi. Ada 8 pemateri. Ada 8 pemateri. Dengan materinya itu ada dari fikih pernikahan, ada fikih ibadah, kemudian ada fikih wanita atau risalatul mahid tadi yang membahas soal menstruasi, nifas, wiladah kayak gitu. Terus istihadah itu, terus ada pola perbedaan pria dan wanita, di mana itu yang bakalan banyak dibahas, mulai kayak manajemen emosinya juga bakalan ada di situ. Pengaruh-pengaruh hormon, pengaruh-pengaruh neuroscience, kenapa wanita dan laki-laki diciptakan berbeda kayak gitu, dan ketika berbeda itu bakalan kayak gimana ketika disatukan dalam rumah tangga itu kayak gimana. Terus juga ada parenting, itu pola asuh ya, teman-teman yang tahu pola asuh. Kemudian ada Arabic Kama Sutra, yang Arabic Kama Sutra ya Islamic Kama Sutra itu. Kemudian ada financial planning, kemudian juga ada tahap. Iya udah. Tuh, jadi Oke. ada fikih-fikih, ada ilmu-ilmu yang untuk ibadah kita, ada ilmu-ilmu untuk sosialnya kita. Oke. Jadi itu yang diedukasikan untuk persiapan.
menikah Iya, iya, iya. gitu. Terus harapannya gimana sih Kak? Misalnya banyak nih ya anak muda padahal Nah, yang aware sama apa ya, yang aware sama ilmu ini dan pentingnya untuk mengetahui ilmu pranikah itu kan sedikit banget ya dibanding mereka-mereka yang ya pacaran udah seneng, udah pacaran udah apa ya, dikira pacaran itu sudah segalanya gitu udah loh. lama. Pacaran lama itu segalanya tanpa kita kadang-kadang nggak tahu nih sebenarnya pernikahan itu seperti apa, terus ibadahnya seperti apa gitu. Padahal mereka juga apa ya, agamanya Muslim mungkin, tapi belum tahu nanti tentang fikih pernikahannya dalam ibadah itu bagaimana. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat mereka Kak. Oke, pesan-pesan buat teman-teman yang sudah menikah, yang belum menikah dan sudah menikah. Harapan saya sih teman-teman tetap terus mau upgrade diri ya, mau mengembangkan diri sendiri dan pasangan untuk terus tahu gitu masalah-masalah yang kelihatannya yo aku jadi rakyat biasa aja deh dengan belajar dengan yang ibadah biasa aja, padahal sebenarnya bukan kayak gitu. Banyak hal yang perlu diketahui bareng-bareng bersama-sama untuk mengatasi hal-hal yang untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi kemudian. Oke, kita nggak tahu kan orang bakalan menghadapi cobaan apa gitu dalam rumah tangga, kan pasti dalam rumah tangga itu banyak cobaannya. Nah, ini juga dapat dari Habib Hussein Al-Ja'far, itu kan bilangnya Habib ya MLI ya. nikah itu ya the protector gitu kan, sang protektornya MLI gitu kan. Habib Hussein kan pernah bilang juga bahwa nikah itu bukan hanya enak-enak gitu, bukan hanya yang romantis, bukan hanya mantap-mantap. Oke, romantis ya, romantisnya anggaplah romantisnya 10, tapi 90-nya adalah perjuangan gitu. Ibadah ya. Berjuang bareng gitu kan, ibadah, berjuang bareng. Jadi Kak, gini ya, berarti gitu. nggak ada salahnya juga yang udah menikah itu belajar lagi tentang pernikahan gitu ya, tentang ilmu pernikahan juga ya, nggak cuma yang belum menikah juga ya. Benar. Jadi yang sebagai apa ya, nanti dipikirnya gini, aku kan udah nikah ya udahlah nggak usah belajar. Udah terlanjur gitu ya. Padahal kan ya, udah terlanjur nggak bisa diperbaiki, atau ya udahlah udah dijalani kok ngapain juga belajar. Bukan gitu konsepnya Bambang gitu kan. Kalau orang-orang gitu kan. Konsepnya itu ketika kamu sudah menikah gitu kan, kita bisa meminimalisir perasaan-perasaan yang menyesal gitu. Kenapa aku dulu nikah sama dia gitu, atau aduh masalah gini aja diperdebatkan. Aduh, iklannya keras banget ya di sini. Mungkin ada yang menemani nih. Ya ini memang di belakang ada komplek ini kan, komplek TNI gitu kan, jadi banyak bukitnya. Barang itu nggak sendirian kan Mbak? Lanjut ya. Lanjut. Enggak sendirian Kak. Jangan gitulah ya. Biasanya kan anjing itu kan agak sensitif. Gitu. Jangan begitu. Bikin susah tidur nanti jadinya ya. Ya. Sebentar nih Mbak, ada yang mau bertanya nih. Pengen Mbak bertanya ini. Silakan. Siapa namanya? Boleh. Oh iya, selamat malam Mbak. Perkenalkan nama saya Mas Alex ya. Ini kan selain siapa Mas? Mas Alex Mbak. Oh Mas Alex. Iya. Oke Mas Alex lah. Iya.
saya mau tanya, ini kan modal utama dalam membangun rumah tangga itu kan selain material atau apa namanya dalam hal finansial, Ya. Mm-mm. selain itu tuh modal apa lagi yang sangat dibutuhkan, yang paling utama dalam membangun Mm-mm. sebuah rumah tangga? Oke. Oke, Mas Alex, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, eh ya itu tadi sih modal utama seperti yang udah saya obrolkan dari awal tadi. Modal utamanya adalah soal ini agamanya gitu kan. Maksudnya dalam artian tahu batasan-batasan soal talak, paham batasan-batasan soal seorang perempuan yang menstruasi gitu kan. Itu benar-benar berpengaruh banget gitu. Tahu batasan-batasan soal ibadah sehari-hari gitu kan. Itu modal penting yang wajib dimiliki setiap orang gitu. Itu apa ya? Ibadahnya kita ke atas gitu. Hablum minallah sama hablum minannasnya itu kalau kita nggak punya dasar syariat itu juga kurang baik untuk menjalani pernikahannya, Mas, gitu kan. Kayak contohnya kata talak gitu kan. Seorang laki-laki Iya, iya. itu meskipun dalam bercanda ya, bercanda ngomong bahas cerai, bahas talak, terus ya udah aku pulangkan dirimu aja ke rumah orang tuamu. Nah itu sebenarnya udah kena jatuh talak gitu loh. Padahal itu nggak boleh gitu. Nah kalau hal-hal yang seperti itu nggak tahu, ya kalau tiba-tiba lagi emosi atau lagi bercanda-bercanda gitu, kan jatuhnya talak juga, Mas. Kan Iya, ya. kalau itu nggak tahu ketika sudah talak terus melakukan hubungan suami istri kan nggak boleh, jatuhnya zina gitu. Padahal kita harus rujuk lagi, harus rujuk dulu sebelum melakukan hubungan suami istri gitu. Nah kayak gitu kan Iya, jatuhnya iya. ketika udah zina dosa besar. Iya. Ini saya juga ada Padahal pertanyaan lagi. istri. Silakan. Saya ada pertanyaan lagi nih, Kak, yang masih butuh titik terang ya. Dalam Islam Iya itu ya. kan menikah itu kan dianjurkan untuk Mm-mm. yang sekufu. Nah, menurut pandangan kakak sendiri itu bagaimana? Sekufunya ini ya. Halo? Ya, enggak. Kemarin juga pernah Iya ya. disinggung juga ya di ini ya, terutama di pelajaran nikah itu tuh kan sekufu yang mana itu satu apa? Satu satu derajat lah, yang kaya ya sama yang kaya, yang miskin sama yang kurang yang ya gitulah. Istilahnya kan istilah kasarannya seperti itu, yang berbeda satu sosial umurnya gitu loh. Apalagi tentang mazhab gitulah ya, Islam jelas sama Islam, nanti nek misal kayak ada yang NU terus sama nanti ada yang Muhammadiyah gitu kan, itu sebenarnya kan ada perbedaan gitu loh. Nah itu bagaimana sih Kak gitu? Kalau sekufu itu sebenarnya ya, sekufu itu nggak hanya soal detailnya, itu nggak hanya soal kayak harus sesama sosial, strata sosialnya harus sama kaya, miskin sama miskin gitu kan. Kok miskin sama miskin? Bukan gitu ya, sorry. Ngomongnya kok ngelantur. Maksudnya, Iya, nggak apa-apa. maksudnya di sini, mohon maaf, ini sambil agak-agak, karena ini agak-agak berat gitu. Maksudnya pembahasannya agak berat. Saya bukakan bukunya Ustaz Nurul. Itu di situ di buku Pahami Sebelum Sesali itu sudah ada pembahasan soal menikah dengan sekufu atau sepadan kayak gitu. Itu dijelaskan memang pembahasannya itu kalau bisa memang sekufu. Tapi kalau memang sekufu di sini
kita bisa apa sebutannya ya, memposisikan diri kita sama gitu. Maksudnya contoh sederhana. Kalau di buku itu kan dijelaskan ada seorang laki-laki, terus perempuannya itu status sosial tinggi gitu. Udah kayak semacam anggaplah orang terpandang di desanya. Tapi laki-laki ini orang biasa gitu, orang biasa yang dia masih harus jadi tulang punggung keluarga, dia harus biayain adiknya, kayak gitu-gitu. Ya, ya. Kalau dilihat, itu nggak sepadan gitu kan, itu nggak sekufu gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat sekufu nggak sekufu, orang itu bisa, si laki-laki ini bisa sekufu dengan perempuan di beberapa hal gitu. Nggak harus sekufu sama semua, nggak harus padan semua gitu kan. Kalau mau dilihat dari laki-laki ini mau memposisikan dirinya di kehidupannya si perempuan, otomatis laki-laki ini bakalan berpikir ketika aku menikahi perempuan ini, Iya. aku harus menjamin dia untuk hidupnya nggak berubah. Maksudnya kehidupan biasanya nggak berubah. Kalau dia makannya enak, ya aku harus bisa membuat dia ya minimal nggak kelaparan. Kalau dia biasa hidup di tempat tinggal yang layak, minimal dia nggak hidup. Ketika aku nikah sama dia, minimal aku bisa mengajak dia hidup di rumah sendiri, entah itu ngontrak, entah itu ngekos gitu kan, hidup layak gitu, kayak gitu-gitu. Oh Lah iya. di di strata sosial dia nggak sekufu, tapi kemungkinan lain di pemahaman, di pola pikir, di agama mereka sekufu gitu loh. Jadi sekufu itu maksudnya nggak harus sama rata, tapi ada beberapa hal yang memang Cocok gitu ya. sama dan itu bisa cocok. Itu sama dan oke, kita bisa hidup dengan apa yang sama, dan ketika ada perbedaan kita bisa saling mengkompromikan. Oh iya. Sekufu itu kayak gitu. Berarti sekufu itu nggak hanya dilihat dari satu bidang saja ya Kak ya, tapi di skala bidang, ada di agamanya, kemudian di status sosialnya, segalanya ya. Iya, Eh, iya. Jadi pertimbangan itu. Oke Pak, Kak gini, kalau sekufu itu ada nggak yang yang nggak bisa diusahakan gitu loh? Yang sekufu itu nggak bisa diusahakan. Misalnya kalau finansial kita bisa bekerja lebih giat, tapi ada nggak yang satu kufu yang nggak sekufu itu yang nggak bisa, yang susah untuk diperjuangkan itu ada nggak? Ada dong. Apa contohnya? Beda agama. Oh, Nggak beda bisa agama. diperjuangkan itu. Beda agama kan itu bukan sesuatu yang bisa kita perjuangkan gitu. Maksudnya ya kalau nikah, ya kalau memang salah satunya mau masuk Islam atau salah satunya keluar dari Islam, bisa jadi bukan pernikahan, bisa jadi apa ya, ini rada sensitif ya, mohon maaf kalau mungkin Iya, ada iya. teman-temannya yang pernah mengalami hal ini. Ada kemungkinan dia nikah dia pindah agama hanya karena pingin nikah gitu, padahal itu kan nggak dianjurkan, itu bukan sesuatu yang sekufu. Jadi sekufu itu perbandingannya, syaratnya hanya satu, harus seagama. Iya. Syarat sekufu itu. Yang ribet kan SK-nya, syarat dan ketentuan berlakunya di lain agama tadi. Oke. Nah mungkin Mbak terakhir closing statement nih, gimana nih kesimpulan atau Boleh. statement dari Mbak Nia? Ke closing statement-nya, menikah itu ibadah paling lama,
Jadi usahakan persiapkan dengan baik. Minimal teman-teman tahu dasar-dasarnya dulu gitu. Kalau untuk yang sudah menikah, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi silakan untuk upgrade diri untuk mengembangkan bareng bersama pasangannya itu. Oke, oke. Biar dapat surganya bareng Amin, gitu. amin, amin. Oke. Makasih banget ya buat Bania yang udah berkenan buat sharing-sharing soal pranikah nih. Kita udah tercerahkan dan semoga teman-teman atau sobat formasi lebih tercerahkan lagi tentang pengetahuan pranikah ya, Iya. Andi ya. Iya. Oke. Dan thanks juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Formasi Podcast. Ruang bicara, ruang berkarya. Beep, beep, beep,